Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang indikator asam basa dan juga pH larutan. Dalam indikator asam basa, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu untuk menentukan sifat larutan menggunakan indikator alami dan buatan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang asam dan juga basa, dan tentunya pada pembelajaran asam dan basa untuk mengetahui sifat dari larutan asam ataupun basa, ada indikator yang bisa kita temukan. Salah satunya yang paling umum adalah kertas lakmus. Kemudian, apakah itu indikator asam dan basa? Pengertian indikator asam dan basa atau kita bisa singkat menjadi indikator AB. Indikator AB adalah bahan yang mengandung senyawa kimia tertentu dan mampu memperlihatkan perbedaan warna ketika bercampur dengan senyawa asam ataupun basa. Secara sederhananya, indikator AB ini merupakan suatu bahan yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah suatu larutan itu sebagai larutan asam ataupun larutan basa. Apa sajakah indikator-indikator AB tersebut? Mari kita lihat dalam video pembelajaran ini. Indikator AB sendiri terbagi menjadi dua, yaitu indikator AB di laboratorium dan indikator AB secara alami. Indikator AB di laboratorium, yang pertama ada kertas lakmus. Kertas lakmus sendiri terdiri dari dua jenis kertas, yaitu kertas lakmus berwarna merah dan kertas lakmus berwarna biru. Dan kita ingat kembali pada pembelajaran asam dan basa, di mana ketika kertas lakmus diletakkan di dalam larutan asam, maka kertas lakmus tersebut akan berubah menjadi merah apabila kertas lakmus tersebut berwarna biru. Begitu juga sebaliknya. Larutan basa ketika dicelupkan dengan kertas lakmus berwarna merah akan berubah menjadi biru. Dapat dilihat pada gambar yang ada di video pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah fenolfatein atau disebut dengan PP. PP ini merupakan salah satu indikator asam basa yang ada di laboratorium. Karakteristik dari PP ini adalah ia ketika dicelupkan ke dalam larutan asam, ia akan tetap jernih, sedangkan ketika dicelupkan ke dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi pink atau kemerah-merahan. Bisa dilihat pada gambar ketika fenolfatein atau PP ini diteteskan pada larutan yang pH-nya di atas 10. Ingat bahwa basa memiliki pH di atas dari 7, sehingga dapat dilihat pada gambar pH sama dengan 10. Ketika larutan ditetesi oleh PP akan berubah menjadi warna pink atau kemerah-merahan atau juga keungu-unguan. Kemudian yang ketiga ada merah metil. Merah metil ini juga salah satu merupakan cairan sebagai indikator asam dan basa. Merah metil ini ketika dalam larutan asam akan berubah menjadi merah, dan ketika diteteskan ke dalam larutan basa akan warnanya berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya adalah indikator AB alami. Selain bahan-bahan dari laboratorium, ketika kita ingin mengetahui apakah sesuatu larutan ini asam ataupun basa, kita bisa mendapatkan indikator asam basa secara alami. Apa sajakah indikator asam basa alami? Mari kita lihat. Yang pertama, indikator yang berasal dari sari bahan alami seperti sari dari sayuran, bunga, ataupun buah-buahan.
Dan indikator alami ini lebih ekonomis atau murah dibanding dengan indikator buatan yang ada di laboratorium, karena bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada indikator alami dari rimpang-rimpangan, contohnya adalah kunyit. Kemudian indikator dari buah, yaitu bisa menggunakan anggur. Indikator bunga bisa menggunakan bunga mawar. Indikator sayuran bisa menggunakan wortel, tomat, ataupun kol ungu. Nah, bisa dilihat contohnya ketika ada bahan-bahan yang diuji kemudian menggunakan indikator AB alami. Yang pertama ada cuka. Warna setelah diuji dengan indikator. Ketika cuka menggunakan kembang sepatu kemudian dicampur akan menghasilkan merah muda. Kalau kunyit akan menghasilkan kuning muda, sedangkan kol ungu kan merah atau muda pekat, sehingga sifat larutannya menjadi asam. Begitu juga dengan air jeruk. Yang ketiga bisa ada air sabun. Ketika kembang sepatu dicelupkan pada air sabun, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Dan perlu diingat bahwa kembang sepatunya di sini harus dilarutkan terlebih dahulu sehingga berbentuk cairan. Kemudian ketika kunyit dicampur kepada air sabun akan berwarna coklat kehitaman, sedangkan kol ungu dicampurkan dengan air sabun akan berwarna kuning kehijauan. Dapat dibaca juga yang air kapur nomor 4 dan bersifatnya adalah basa. Untuk materi selanjutnya adalah pH larutan yang akan dijelaskan oleh Miss Leko. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran mengenai indikator asam basa bersama saya. Silahkan kalian amati dan dengarkan terus video pembelajaran yang telah dibuat. Sekarang mari kita lihat dan amati pembelajaran mengenai pH larutan.